Shalom. Renungan kali ini berjudul Roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh evangelis Lokamanya Prawiro. Rasul Paulus berbicara kepada kita mengenai roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin setan menginfiltrasi gereja di hari-hari terakhir. Bahkan gereja akan menjadi korban roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Alkitab dengan tegas mengajarkan hal ini dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Paulus menulis di bawah inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan dengan jelas, tanpa kesalahan bahwa di hari-hari terakhir atau waktu-waktu kemudian, sebagian orang percaya akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Roh Kudus mengatakan di akhir zaman gereja sebagian orang percaya, tidak semua, hanya sebagian akan mengikuti doktrin-doktrin gelap dan jahat. Doktrin-doktrin yang akan membawa mereka keluar dari kebenaran-kebenaran kitab suci yang sudah teruji oleh waktu. Itu akan terjadi pada zaman akhir. Pada akhir zaman juga akan terjadi kebangunan rohani. Kedua peristiwa akan terjadi bersamaan secara paralel. Kita perlu memastikan kita menjadi bagian dari gerakan Allah dan tidak menyimpang karena terpikat roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. 1 Timotius 1 ayat 3 adalah ketika Paulus menulis kepada Timotius. Itu sebabnya kitab ini disebut surat kepada Timotius. Ia berkata, "Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain." Ajaran atau doktrin lain dalam bahasa Yunani, heterdidaskaleio. Jangan mengajarkan doktrin lain. Untuk pembahasan kata heterdidaskaleio menggambarkan pengajaran yang canggih, pengajaran yang dikemas dengan baik, namun dalam hal ini dihubungkan dengan kata heteros. Dan kata heteros berarti sesuatu jenis yang berbeda. Walaupun pengajarannya dikemas dengan baik, walaupun dikemas dengan sangat canggih, pengajaran tersebut adalah jenis pengajaran yang berbeda. Tidak sesuai dengan apa yang Paulus, rasul-rasul lain, dan Yesus ajarkan. Pengajaran tersebut adalah sebuah modifikasi kebenaran. Orang-orang memodifikasi kebenaran sesuai dengan budaya dan itu seperti yang terjadi pada hari ini. Mereka berkata, mari kita merubah kebenaran. Mari kita menjadi sedikit lebih progresif dalam berpikir. Mari kita sesuaikan kebenaran dengan zaman. Cara kita biasa mengajar sudah tidak relevan lagi. Alkitab adalah yang terpenting di atas segalanya. Kita harus mengajar Alkitab sesuai kebutuhan orang-orang akan Alkitab. Tugas kita tidak menyimpang atau mengajarkan sesuatu yang lain. Kita tidak boleh memodifikasi kebenaran. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran Alkitab dalam generasi manapun atau abad keberapapun kita hidup, terlepas adanya pemikiran progresif yang populer pada zaman itu. Kebenaran adalah selalu kebenaran. Sebagai orang percaya, tugas kita adalah menyatakan kebenaran seperti yang Allah berikan. Kita tidak boleh mengajarkan kitab Injil jenis lain. Kita harus bertahan dengan ajaran yang asli. Bacalah apa yang Paulus katakan dalam 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Paulus menggambarkan mereka yang menyimpang dari iman dan mengajarkan sebuah modifikasi. Ia katakan mengenai mereka ingin menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ketika Paulus berkata ingin dalam bahasa Yunani, epitumeo, yang berarti ingin,
sungguh-sungguh ingin, namun dalam hal ini menggambarkan keinginan yang gigih. Orang-orang ini benar-benar ingin menjadi guru-guru hukum, dalam bahasa Yunani, nomodidaskalos, atau guru-guru hukum, dari kata normas, yang berarti hukum atau prinsip-prinsip atau standar-standar, dan kata didaskalos berarti saya mengajar. Jika dua kata itu digabung, dapat diterjemahkan guru-guru besar hukum. Mereka ingin menjadi cendekiawan. Mereka ingin menangani prinsip-prinsip kitab suci, standar-standar, norma-norma kitab suci. Masalahnya, mereka tidak dapat melakukannya dengan benar karena mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Kata mengerti yang Paulus gunakan dalam ayat ini dari kata nountes, yang menggambarkan pikiran. Dalam hal ini mereka tidak berpikir dengan benar. Pikiran mereka cacat. Mereka membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis. Paulus berkata mereka tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Bagus mereka memiliki keinginan. Bagus mereka ingin menjadi besar. Bagus mereka ingin menjadi cendekiawan. Namun mereka tidak mengerti ada sesuatu yang salah dalam pikiran mereka. Salah satu masalahnya adalah orang-orang tidak benar-benar mengerti Alkitab. Kita perlu mengerti Alkitab untuk berdiri dan mengajar. Jika kita belum pernah mempelajari tahapan A sampai Z, maka kita belum siap melakukan sesuatu yang ilmiah. Sering orang berkata mereka tahu orang-orang yang secara alamiah dikaruniai kemampuan berbicara. Mereka bagus sekali. Itu baik. Itu semua bagian dari perlengkapan supernatural yang Allah berikan kepada kita. Namun Allah juga mengharapkan kita menggunakan pikiran kita. Allah menginginkan kita menggunakan otak kita. Jika seseorang akan berkhotbah dan mengajar firman Allah, ia membutuhkan prinsip-prinsip dasar. Ia butuh pendidikan sebelum mulai bekerja secara spiritual atas jiwa orang-orang dan hati orang-orang. Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 7, ia katakan mereka membuat kesalahan doktrin karena mereka belum pernah sekolah. Mereka tidak mengerti ada yang cacat dalam pikiran mereka, dan karena itu mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan spiritual yang tidak logis. Mereka mungkin tulus percaya apa yang mereka ajarkan, namun apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan seluruh ajaran kitab suci. Kita harus serius jika ingin berdiri di mimbar, atau berbicara di TV, atau menggunakan format apapun untuk mengajar firman Allah kepada orang lain. Ini urusan yang serius. Itu apa yang terjadi pada abad pertama. Namun ketika kita sampai 1 Timotius 4 ayat 1, Roh Kudus bernubuat apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam ayat ini, Roh Kudus berbicara dengan ekspresif. Kata ekspresif dalam bahasa Yunani, retos, yang berarti dengan empati. Ia menggambarkan dengan jelas sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi Roh Kudus berbicara dengan ekspresif dalam cara yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa salah. Dengan bahasa tegas dan jelas bahwa di hari-hari kemudian sebagian orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh jahat dan doktrin-doktrin setan. Jadi dalam 1 Timotius 4 ayat 1, Roh Kudus menunjuk jarinya 2000 tahun ke masa depan, ke akhir sekali dari zaman gereja. Dan ia menggambarkan sebuah fenomena aneh yang akan terjadi di dalam gereja, sementara gereja sampai pada akhir sekali dari zaman gereja. Roh Kudus berkata, pada hari-hari kemudian di mana tidak ada lagi waktu, ketika kita sudah sampai pada akhir zaman, sebagian orang akan murtad dari iman. Kata iman di sini bukan iman untuk tanda-tanda ajaib dan mujizat, atau iman untuk keuangan, atau iman untuk kesembuhan. Ini iman sebagian orang akan murtad dari pengajaran kebenaran kitab suci
yang sudah teruji oleh waktu. Alkitab berkata di sini, mereka akan mengikuti roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Menarik ketika kita membaca Matius pasal 24, Yesus memberitahu para muridnya tanda-tanda zaman, dan tanda pertama yang Yesus berikan adalah kebohongan di seluruh dunia. Bahkan Yesus berkata, kebohongan akan mencoba mengelabui orang-orang pilihan atau orang-orang yang sudah diselamatkan. Ia menggambarkan suatu masa yang aneh di mana kebohongan akan mengembangkan perangkatnya ke dalam setiap bagian dari masyarakat dan mempengaruhi mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang ada dalam gereja. Itu sebabnya kita perlu benar-benar mengerti apa yang Roh Kudus katakan. Ia tidak mencoba menakut-nakuti kita. Ia mencoba membangkitkan kita. Ia mencoba mempersiapkan kita agar jika kita hidup dalam masa terakhir itu, kita tidak dipengaruhi oleh roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Kita tidak perlu dipengaruhi. Dunia di sekitar kita akan tenggelam, namun kita dapat berada di atas ombak kehancuran. Itu kehendak Allah bagi hidup kita. Jadi akan ada aktivitas roh-roh jahat pada hari-hari akhir, menggoda dan memikat orang-orang untuk menyimpang. Kata memikat dalam bahasa Yunani, planao. Kata planao digunakan untuk menggambarkan seekor binatang yang sesat dalam perjalanan pulang dan tidak pernah bisa menemukan jalan pulang. Menggambarkan seseorang yang mengeluyur sesat, atau bahkan menggambarkan seluruh negara atau sejumlah besar negara-negara yang menyimpang dari nilai-nilai moral yang pada awalnya mereka percaya sebagai kebenaran, menunjukkan kekacauan moral di seluruh dunia pada penutupan zaman. Tidakkah itu yang kita lihat pada masa kini, kekacauan moral dalam skala global? Dalam ayat ini, Roh Kudus bernubuat bahwa pada akhir zaman, sebagian orang akan kehilangan jalan mereka. Mereka akan mengeluyur secara moral. Masyarakat secara luas akan begitu hilang secara moral, akan menyimpang begitu jauh, sehingga masyarakat telah kehilangan kemampuannya untuk kembali pulang, untuk kembali kepada keadaan mereka sebelumnya. Alkitab berkata dalam ayat ini, itu apa yang akan terjadi dengan sebagian orang percaya dalam gereja. Sebagian akan pergi atau beralih dari iman. Beralih, depart, dalam bahasa Yunani, apistemi, yang menggambarkan peralihan yang sangat lambat. Ini bukan meninggalkan iman. Iman kebenaran tahap demi tahap dalam proses yang sangat lambat, dimodifikasi, dan ketika iman kebenaran dimodifikasi, pikiran orang-orang dalam masyarakat dimodifikasi untuk menerima hal-hal yang dulunya mereka percayai sebagai sesuatu yang salah. Mereka memodifikasi apa yang mereka pikir dan bahkan menyebut diri mereka pemikir progresif. Padahal mereka sedang beralih atau depart dari iman, mengikuti roh-roh penyesat dan doktrin-doktrin setan. Penyesat dalam bahasa Yunani, planeo. Penyesat juga diterjemahkan roh penghayal. Sekarang apa arti kata sebagian? Dalam bahasa Yunani menggambarkan sebagian orang-orang penting dalam posisi kepemimpinan. Ada sebagian pemimpin yang akan menyimpang dari iman, dari ajaran kitab suci yang benar. Namun masalah dengan ini, para pemimpin memiliki pengaruh, dan ketika mereka menyimpang, mereka membawa pengikut-pengikutnya dengan mereka. Jadi kita harus hati-hati siapa yang kita dengar, dan kita perlu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita perlu berdoa agar mereka terus berada di jalan yang benar. Namun dalam ayat ini Rasul Paulus menulis di bawah pengaruh Roh Kudus. Ia katakan, Roh berbicara dengan ekspresif, tanpa kesalahan. Roh berbicara dengan bahasa yang tegas dan jelas bahwa pada akhir zaman, sebagian orang-orang penting
atau para pemimpin dan pengikut-pengikut mereka akan beralih dari iman, dari ajaran yang benar, mengikuti roh-roh jahat dan doktrin-doktrin setan. Sekali lagi, memikat dalam bahasa Yunani, phileo, roh-roh khayalan, roh-roh yang mengakibatkan orang-orang mengeluyur dari kebenaran, kehilangan tambatan dan jalan mereka. Alkitab berkata, mereka akan mengikuti doktrin-doktrin setan. Kata doktrin-doktrin dalam bahasa Yunani, didaskalia, menggambarkan sesuatu yang disusun dan dikemas dengan baik, sangat canggih. Ini adalah sistem-sistem berpikir baru, berpikir progresif namun berbeda dari yang Alkitab ajarkan. Sebuah cara berpikir baru yang akan ditawarkan roh-roh pemikat, dikemas dengan bagus, sangat canggih. Sebuah sistem berpikir baru. Banyak orang dalam masyarakat dan sebagian dalam gereja akan masuk ke dalam kebohongan. Itu tepatnya apa yang Rasul Paulus tulis sesuai yang dinubuatkan Roh Kudus melalui dirinya dalam 1 Timotius 4 ayat 1. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3, Rasul Paulus mengulangi lagi namun agak berbeda. Baca apa yang ia katakan, karena akan datang waktunya. Perhatikan yang ia katakan akan datang, berbicara tentang masa depan ke akhir zaman. Sekali lagi, bernubuat apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Itu adalah zaman kita sekarang. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Keinginan telinga mengacu pada orang-orang yang mengatakan, saya sudah pernah mendengar itu. Saya dibangun di dalamnya. Saya lelah mendengar itu. Katakan pada kita sesuatu yang baru. Mereka memiliki keinginan telinga untuk mendengar sesuatu yang beda, untuk mendengar sebuah modifikasi, untuk mendengar kebenaran yang sudah dirubah atau diganti. Kita menyaksikan itu dalam masyarakat sekarang. Akan ada peralihan besar dari segala sesuatu yang sudah dibangun, established. Kita menyaksikan itu sekarang. Orang-orang beralih dari kebenaran yang sudah dibangun. Mereka bahkan beralih dari sains untuk mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan realita. Mereka beralih dari kebenaran. Mereka memiliki keinginan telinga, keinginan aneh untuk mendengar lebih banyak lagi yang sebetulnya tidak masuk akal. Namun mereka percayai. Alkitab berkata dalam ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Rasul Paulus bernubuat bahwa pada akhir zaman, orang-orang akan melakukan itu terhadap kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah akan dianggap usang, kuno. Orang-orang akan mengatakan tidak lagi relevan. Memang ada masanya dulu bagus, namun sudah bukan zamannya lagi. Sekarang kita berpikir beda. Mari kita singkirkan. Dan mereka yang dulunya hidup dalam kebenaran, sekarang mulai menciptakan fabrikasi-fabrikasi baru. Modifikasi-modifikasi yang tidak benar-benar merepresentasi ajaran Alkitab. Mereka mengalihkan kuping mereka dari kebenaran. Seperti Rasul Paulus katakan, mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sebuah dongeng tidak akan merubah hidup seseorang. Hanya kebenaran dapat merubah hidup seseorang. Iblis membenci kebenaran dan ia ingin kebenaran dibuang. Ia ingin kebenaran dilenyapkan. Iblis ingin datang dengan ciptaan-ciptaan baru yang indah, canggih, dan dikembangkan dengan baik. Ia tidak peduli karena ia tahu ciptaan-ciptaan dan modifikasi-modifikasi baru itu tidak memiliki kuasa kitab Injil yang dapat mentransformasi kehidupan seseorang. Apakah kita memilih kebenaran atau dongeng? Kita harus memutuskan. Kebenaran akan merubah kita.
Dongeng akan menghibur kita, namun tidak dapat mentransformasi hidup kita. Kita harus membuat keputusan untuk tetap berpegang pada kebenaran ajaran Alkitab. Walaupun orang-orang di sekitar kita mengajarkan materi dongeng, namun Roh Kudus bernubuat ini akan terjadi pada akhir sekali dari zaman gereja, dan itu adalah zaman di mana kita hidup sekarang. Kita sudah mempelajari 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, dan kita akan membaca lagi. Dikatakan, karena akan datang waktunya. Perhatikan dikatakan akan datang. Roh Kudus menunjuk ke akhir sekali dari zaman gereja di mana kita hidup sekarang. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kita menemukan di sini sebuah zaman ketika orang-orang akan berkata kita lelah dengan itu. Kita sudah mendengar itu. Kita tidak mau mendengar doktrin. Kita tidak mau mendengar kebenaran tua yang sama. Kita sudah mendengar. Katakan pada kita sesuatu yang cocok untuk zaman kita. Alkitab berkata, orang mulai memodifikasi kebenaran. Tidak lagi mentoleransi doktrin yang benar, tetapi mengejar keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Roh Kudus di sini berkata begitu jelas, mereka akan mengumpulkan. Kata mengumpulkan menggambarkan tumpukan-tumpukan. Ia menggambarkan sebuah masa yang aneh pada akhir zaman gereja, di mana akan banyak kumpulan-kumpulan guru-guru yang memodifikasi kebenaran agar memenuhi permintaan populer, apa yang orang-orang ingin dengar. Tugas kita bukan menyampaikan apa yang orang-orang ingin dengar. Tugas kita berbicara mewakili Tuhan, apa yang Tuhan harus katakan. Kebenaran adalah kebenaran. Kita tidak boleh menyampaikan apa yang orang-orang ingin dengar. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itu pekerjaan kita. Amin.